Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Air menjadi prioritas dalam kesehatan ekosistem dan konsumsi manusia, sehingga pemantauan kualitas air sangat diperlukan. Dengan berbasis IoT, untuk mitigasi dan deteksi dini pencemaran air, mampu mengantarkan dosen UMK meraih gelar Doktor Sistem Informasi Undip. Dosen Teknik Informatika Universitas Muria Kudus, Wibowo Hari Sugiharto Eskom Mkom, berhasil meraih gelar doktor usai mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada ujian disertasi program studi Doktor Sistem Informasi. Dr. Wibowo Hari Sugiharto melakukan penelitian disertasi dengan judul Kerangka Kerja Pemantauan Kualitas Air Berbasis IoT untuk mitigasi dan deteksi dini pencemaran air memanfaatkan model IKA baru. Pagi hari ini sidang promosi doktor atas nama Dr. Wibowo Hari Sugiharto, beliau dari dosen Universitas Muria Kudus, berhasil mempertahankan disertasinya dengan topik bagaimana indeks kualitas air digabungkan dengan Internet of Things. Artinya sekarang kita bisa melakukan proses pemeriksaan air itu atau monitoring kualitas air itu dengan lebih real time satu itu, serta dengan lebih diberi kemudahan. Artinya kita bisa mendapatkan hasilnya secepat itu karena kita memakai kaidah-kaidah dari Internet of Things dan dataset. Dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan proses sidang promosinya dan alhamdulillah hasilnya adalah beliau Pak Dr. Wibowo Hari Sugiharto mendapatkan predikat cum laude serta dengan IP 4, artinya itu menjadi salah satu capaian yang luar biasa. Saya ucapkan selamat buat Dr. Wibowo Hari Sugiharto, saya ucapkan selamat buat Universitas Muria Kudus dan bismillah insya Allah ini merupakan lulusan Doktor Sistem Informasi yang ke-22 dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Menurut Dr. Wibowo Hari Sugiharto Eskom Mkom, disertasi ini membahas pengembangan kerangka kerja IoT berbasis model matematis untuk pemantauan kualitas air secara real time. Uji coba integrasi berhasil mengakuisisi 6.779 data dan membuktikan bahwa sistem mampu mendeteksi perubahan parameter air secara efektif untuk mitigasi pencemaran. Dalam ujian disertasi itu bertindak sebagai promotor Profesor Dr. Rernat Heru Susanto STMMMT dan kopromotor Agung Budi Prasetyo STMIT PhD. Untuk harapannya akan kami kembangkan model yang sudah dibuat sebelumnya, jadi agar lebih maksimal lagi dan lebih bisa diimplementasikan, lebih mudah diimplementasikan ke masyarakat, agar nanti seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan dampaknya, terutama di pencemaran lingkungan seperti pencemaran air. Banjir yang melanda Jalan Walter Monginsidi di Kecamatan Genuk, Pantura Kaligawe, Semarang, Demak mengakibatkan kemacetan dan merendam Pasar Genuk pada Jumat 7 Februari kemarin. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di Jalan Walter Monginsidi, Kecamatan Genuk. Jalan Walter Monginsidi ini dapat menghubungkan Jalan Pantura Kaligawe, Semarang, Demak. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya, telah ramai kendaraan yang berlalu lalang melintasi banjir ini, yang memang sudah ada sejak kemarin pagi. Banjir yang melanda Jalan Walter Monginsidi Kecamatan Genuk yang menghubungkan Jalan Pantura Kaligawe Semarang Demak menyebabkan kemacetan, sehingga para pengguna kendaraan harus berhati-hati untuk melintasinya. Sering apalagi kalau hujan angin gitu. Untuk ketinggian banjir tertinggi seingat saya itu 50 sampai 150 cm. Tahu saya kalau banjir gini disedot. Terus kalau bantuan biasanya dikasih sembako per rumah. Dengan banjir sebelumnya yang mencapai 50 cm, banjir kali ini lebih surut sekitar 18 cm yang menyebabkan Pasar Genuk banjir sehingga menghambat aktivitas warga dan pedagang karena terendam banjir sejak kemarin pagi. Pemirsa, tadi adalah laporan banjir yang dapat saya laporkan. Saya, Novita Laili Indah Lestari, dan rekan saya Devina Prameswari Putri melaporkan dari lokasi kejadian. Pangdam 4 Diponegoro Maijen TNI Dedi Suryadi meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di beberapa sekolah di Kota Semarang.
Sekolah-sekolah yang dikunjungi antara lain SMK Bagimu Negeriku, SDMI Miftahus Sibian, dan SMA Negeri 16 Semarang. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kodam 4 Diponegoro untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan pelajar melalui makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya, Pangdam 4 Diponegoro berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru, serta meninjau proses penyiapan makanan bergizi yang disediakan SPPG di bawah pengawasan SPPI. Di wilayah Kota Semarang ternyata sudah hampir semua kelas baik SD, SMP, SMA sudah dapat makan. Diharapkan segera akan bisa dipenuhi seluruhnya. Terlihat anak-anak juga sangat antusias dan menikmati sajian menu hari ini. Satu persatu meja pelajar yang sedang makan disambangi untuk sekedar berdialog kecil dengan anak-anak. Pangdam Diponegoro terlihat gembira melihat antusias anak-anak, antusias melaksanakan program MBG. Siang ini saya meninjau ke tadi dapur, masuk ke sekolah tadi ada SD, SMA. Jadi kan tempat ini di ujung lah, di wilayah Kota Semarang, ya, Kecamatan Bejen. Ternyata sudah hampir semua kelas baik SD, SMP, SMA sudah dapat makan. Mudah-mudahan nanti yang belum nanti bisa dari Bogor bisa dipenuhi, sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa semuanya dapat semuanya. Dari Semarang, Andre, USM TV. Sejumlah warga terdampak banjir di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kudus, serbu pengobatan gratis yang digelar Dinas Kesehatan setempat. Para warga mengeluhkan gatal-gatal hingga batuk pilek setelah sepekan terendam banjir. Dengan mengendarai ambulan, tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kudus menerjang banjir di Desa Payaman, Kudus untuk memberikan pengobatan gratis kepada warga terdampak banjir. Kedatangan tim medis ini pun begitu dinanti para warga terdampak banjir, lantaran warga mulai merasakan gatal-gatal hingga batuk pilek setelah sepekan banjir merendam. Digelar di rumah kepala desa setempat, hilir mudik warga terdampak banjir yang rata-rata lansia ini memeriksakan kondisi kesehatannya. Para lansia ini mengaku alami gatal di beberapa bagian tubuh, batuk, pilek, hingga pegal-pegal. Malam hari Kamis, malam Jumat, malam Jumat, hujan tengah 11 sampai jam 6 pagi. Sampai saat ini udah berapa hari Pak banjir ini merendam? Saat ini berarti 10 hari. 10 hari ya? 10 hari. Terus apa Pak yang tadi dikeluhkan Pak? Yang dikeluhkan itu seperti kados niku rang-rang, batuk, pilek. Dengan adanya pengobatan gratis ini gimana Pak tanggapannya Pak? Ya baik lah. Senang. Baik. Untuk masyarakat di sini ya ada perubahan berarti ya baik. Kalau sejauh ini apa yang paling dibutuhkan warga yang terdampak banjir Pak? Yang dibutuhkan hari banjir ini membutuhkan atas niku salep-selep niku, terus berobat batuk pilek niku yang Banjir di wilayah Desa Payaman, Mejobo, Kudus telah sepekan merendam. Warga mengaku memilih untuk bertahan di rumah dan berharap banjir akan segera surut. Sekiranya banyak yang sakit gatal sama batuk pilek. Cuman kita sudah mengantisipasi melakukan pemeriksaan kesehatan seminggu 2 kali. Kalau ambulan masih bisa karena posisinya ambulannya lebih tinggi. Kalau rata-rata yang periksa ini lansia ya Bu ya? Kebanyakan lansia. Kenapa Bu? Karena mereka rentan atau seperti apa? Karena mereka rentan dengan penyakit ya yang pertama, yang kedua kalau di pagi hari kan banyak yang bekerja yang banyak di rumah. Data dari BPBD Kudus, banjir mulai berangsur surut. Dari sebelumnya merendam 19 desa, banjir kini merendam di 10 desa di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Undaan. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pameran patung dan sketsa wajah dalam rangka Sahabat Pramudia Anantatur diapresiasi sangat baik oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon saat mengunjungi Blora Creative Space atau BCS. Kehadiran patung dan sketsa wajah Pramudia Anantatur itu diikuti oleh para seniman di tingkat nasional dan internasional.
Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi sekali dengan adanya Blora Creative Space untuk bisa menjadi sebuah kantong budaya untuk mengekspresikan seni sastra, seni patung, seni rupa, dan juga berbagai macam ekspresi seni lainnya. Blora dikenal sebagai penghasil jati yang utama, sangat menjanjikan untuk melahirkan karya-karya yang nanti lebih banyak apresiasi di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Dimulai dengan pameran Sahabat Pram dengan karya-karya para seni rupa yang ada lukisan, drawing, patung, apalagi Blora ini dikenal sebagai penghasil jati yang utama. Fadlizon menambahkan talenta-talenta yang ada di Blora bisa mendapatkan mungkin semacam sharing pengalaman dari para maestro di Blora. Menurutnya banyak talenta lokal dan otodidak kalau dilihat tadi dalam karya-karya patung. Dari kriya, craft, dan kerajinan bisa menjadi artwork atau karya seni. Menbud menilai perlu sentuhan-sentuhan dan mungkin dialog-dialog dengan para seniman budayawan lain. Seperti saya sampaikan, kita sangat senang sekali dibuka Blora Creative Space ya, yang bisa menjadi sebuah kantong budaya untuk mengekspresikan seni sastra, seni patung, seni rupa, dan juga berbagai macam ekspresi seni lainnya. Dan saya kira dimulai dengan pameran Sahabat Pram dengan karya-karya para seni rupa yang ada lukisan, drawing, patung, apalagi Blora ini dikenal sebagai penghasil jati yang utama gitu. Saya kira ini sangat menjanjikan untuk melahirkan karya-karya yang nanti lebih banyak apresiasinya di tingkat nasional bahkan di tingkat dunia. Nah, mudah-mudahan ada sustainability, ada kerjasama dengan banyak seniman-seniman maestro gitu ya, sehingga talent-talent yang ada di Blora ini bisa mendapatkan mungkin semacam sharing pengalaman dari para maestro juga. Fadlizon menganggap sangat pantas untuk melakukan satu apresiasi dalam rangka peringatan 1 abad Pramudia Anantathur di tempat kelahirannya Blora yang selalu juga dipromosikan dalam karya-karya mulai dari cerpennya dulu. Cerita dari Blora hingga novel-novel di tetralogi burung, tokoh-tokohnya juga dari Blora. Menyambut Hari Kanker Anak Sedunia yang diperingati pada tanggal 15 Februari mendatang, puluhan masyarakat di Kota Semarang mencukur habis rambut mereka. Aksi itu dilakukan untuk menunjukkan dukungan dan solidaritas terhadap anak-anak pengidap kanker. Sejak pagi puluhan pengunjung Queen City Mall dan relawan antusias mengikuti gerakan Berani Gundul pada hari Sabtu, 9 Februari 2025 lalu. Mereka mengikuti aksi Berani Gundul yang diinisiasi oleh Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Semarang. Para relawan bergantian mencukur rambutnya, ada yang memangkas habis, memotong pendek maupun sekedar merapikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, aksi ini menjadi agenda rutin setiap perayaan Hari Kanker Anak Sedunia. Tak hanya di Semarang, gerakan serupa juga berlangsung di seluruh cabang YKAKI di Indonesia. Hakam turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu pasien kanker di Semarang maupun pasien yang sedang berobat di Kota Semarang. Acara ini kan sebetulnya ya, selama saya jadi kepala dinas sudah hampir 5 tahunan ya. Setiap tahun terus ada kegiatan ini. Jadi kalau tidak salah itu berganti lokasi saja. Nah, harapannya ini adalah ngasih support untuk anak-anak kanker yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Walaupun sebetulnya sejatinya jumlahnya tidak terlalu banyak, karena yang diampu sama YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia ini tidak semuanya adalah warga Kota Semarang. Semua yang berobat di rumah sakit Karyadi atau rumah sakit yang ada di Kota Semarang itu difasilitasi oleh teman-teman YKAKI dalam rangka untuk supporting tata laksana, karena pada saat tata laksana untuk pengobatan kanker ini lama ya, satu episode bisa 5-7 hari. Padahal kan pasti walaupun pengobatannya gratis, tapi pada saat 7 hari itu dia harus nginep di mana, kemudian akomodasi atau untuk warga yang nungguin itu kan juga butuh dana. Nah,
YKG yang menyiapkan memfasilitasi keluarga serta pasien-pasien yang mungkin dari daerah-daerah yang ada di hinterland di Kota Semarang. Sementara itu, Ketua YKAKI Cabang Semarang, Vita Mahaswari, menjelaskan bahwa acara ini terbuka untuk siapa saja dan tidak dibatasi hanya untuk keluarga penderita kanker. Untuk memotong rambut peserta, mereka yang bersedia menggundul atau memotong rambut dapat melakukannya secara gratis dan berdonasi sukarela. Ia berharap aksi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini kanker pada anak. Tiap tahun kami merayakan Hari Kanker Anak Internasional dan salah satu program nasional dari YKAKI adalah Tagar Berani Gundul. Tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan adalah menggugah empati, lebih ke aksi nyata dari masyarakat untuk anak-anak kanker. Usia YKAKI yang masih 8 tahun masih perlu awareness yang luas, di mana agar masyarakat makin paham bahwa anak dengan kanker ini bisa disembuhkan, tapi tentunya butuh dukungan dari semua pihak. Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve kini bersikap tak terburu-buru mengubah suku bunga acuan karena khawatir kembali naiknya laju inflasi. Menurut laporan dari University of Michigan, proyeksi inflasi naik dari 4,3% dari 3,3% sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarif 25% atas produk impor dari Kanada dan Meksiko akhirnya ditunda selama 30 hari setelah pemerintah kedua negara meningkatkan pengamanan perbatasan masing-masing dengan Amerika Serikat. Tapi pemilik UMKM tetap cemas. When prices go up, obviously business owners are always hit hardest, right? Because we have to pay higher prices, and then unfortunately, it causes our prices to go up, which nobody likes to see. And so, of course, we're nervous. We employ most of the people in the United States. It's not conglomerates; it's small businesses. We are the backbone of America when it comes to the business industries. Setelah lama relatif terkendali, sepanjang 2024, laju inflasi kembali membuat cemas pemilik usaha, pembuat kebijakan, hingga bursa saham. Bahkan ketika data ketenagakerjaan terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja relatif resilient dengan penambahan 143.000 lapangan kerja baru. So if you think about what's moving stocks today, first it was the jobs number right off the bat. We did see a response from the bond market with interest rates higher. And again, that sensitivity between the bond market and stocks have kind of lived up to its billing there. Secondly, we had a report from the University of Michigan. Their inflation expectations came in way higher. So they jumped about 100 basis points. It was the biggest jump in quite a long time. And so again, we want interest rates and inflation to kind of settle in here and go back down. But that was not the case more recently. Bank Sentral Amerika Serikat memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan laju inflasi dan juga memastikan penciptaan lapangan kerja maksimal. Bila perhatian The Fed sebelumnya tertuju pada pasar lapangan kerja yang dikhawatirkan melemah, maka perhatiannya kini memasuki 2025 justru pada inflasi yang dikhawatirkan kembali meningkat. Bank Sentral akhirnya tak mengubah suku bunga pada pertemuan Januari, dan pengamat pun meragukan akankah The Fed bakal menurunkan suku bunga lagi sepanjang tahun ini. When we think about the Federal Reserve action, and they have been so closely following the reported inflation numbers and reported employment numbers, we may be entering a higher inflation type of environment. So it does suggest that they may want to look ahead and not just wait until the data is reported before they do anything. And if they're really worried about inflation, they, rather than wait for it to get reported, they may try to get out ahead of it, and at the very least, not lower rates. Pertemuan selanjutnya bagi Bank Sentral adalah pada pertengahan Maret. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.